Someone here is in pain. I see you. A long time, haven't you? Is it drugs? Sometimes you think the only answer is to end it all. In Jesus' name, you are healed from this addiction. Knows you're suffering. And you are healed. Halo para penontonku yang imut, seksi, keren, cakep, pokoknya semuanya lah ya. Kali ini aku akan ngebahas film Jesus Revelation. Ulasanku kali ini berisikan spoiler, jadi kalau kalian belum menonton filmnya, disarankan sebaiknya tonton dulu ya. Tapi yang penasaran dan bingung dengan endingnya, nih aku jelasin di sini. Tapi sebelumnya, aku mau ngingetin, film ini berisi penggunaan narkoba yang digambarkan secara negatif dan situasi medis yang berpotensi mengganggu dan gak cocok untuk ditonton anak di bawah 13 tahun. Jesus Revolution mengangkat cerita dari kisah nyata dari gerakan Yesus yang pernah terjadi pada tahun 1970-an. Cerita berawal dari seorang anak muda bernama Greg Laurie yang diperankan oleh Joel Courtney, yang dibesarkan oleh ibunya yang bernama Charlene yang diperankan oleh Kimberly William Paisley. Di tahun 1970-an, Greg dan ibunya sedang berjuang mencari kebenaran dan menyinggahi banyak tempat. Greg Laurie adalah seorang remaja bermasalah dengan latar belakang keluarga yang rumit, termasuk alkoholisme. Ibunya bernama Charlene, yang barfly, istilah dalam bahasa Inggris bagi orang yang suka main dari bar yang satu ke bar yang lain. Greg Laurie pergi ke California Selatan untuk mencari arti kebebasan. Suatu hari, Greg Laurie dan teman-temannya bertemu dengan pengkhotbah jalanan yang memiliki penampilan nyentrik bernama Lonnie Frisbee, yang diperankan oleh Jonathan Roumie. Lonnie Frisbee adalah seorang ahli Injil yang tinggal di jalanan dan bergaya hippie. Selain itu, Greg juga bertemu dengan pendeta bernama Chuck Smith. Setelah keduanya dipertemukan oleh putri Chuck, Janet, yang diperankan oleh Ellie Leonidas, mereka membuka gereja untuk para pemuda yang dinamakan Harvest Christian Fellowship, atau dalam bahasa Indonesia, Gereja Kristen Baptis Evangelis, yang terletak di California. Bertemunya Greg dan Chuck membuat bangkit gerakan Yesus di gereja yang dipimpin Smith. Pengikut dari gereja itu juga kebanyakan berasal dari anak muda dengan gaya hippie. Melalui gerakan ini, pengikut gereja tersebut adalah kebanyakan anak-anak muda yang bergaya hippie, yang sedang mencari kebenaran. Di tempat itulah mereka menemukan keluarga yang baru, yang sama-sama untuk menemukan kebenaran dari Tuhan. Dalam usahanya ini, Lonnie pun gak luput dari kesulitan. Lonnie menerima banyak pro dan kontra, dan banyak juga yang menolak pengkhotbah ini. Tapi dia gak menyerah. Karena hal itu, Kathy yang diperankan Anna Grace Barlow adalah cinta sejati Greg yang lebih mantap secara emosional. Pemirsa Kristen dari semua kalangan kemungkinan besar akan setuju dengan pesan film tersebut, bahwa hedonisme dan penyalahgunaan narkotika yang dialami banyak orang dewasa muda pada tahun 1960-an setidaknya sama sesatnya dengan materialisme. Dalam hal itu, naskah yang ditulis oleh John Erwin yang menjadi sutradara bersama Brent McCorkle dan John Gunn sangat tepat. Tapi teologi sakramental yang dirujuk secara singkat dalam naskah itu miring dari perspektif Katolik. Baik baptisan maupun ekaristi digambarkan hanya sebagai simbolis. Dan Chuck bahkan mengubah kata-kata institusi Yesus untuk mencerminkan sudut pandang ini. Gerakan Yesus juga dikreditkan dengan meluncurkan dan mempopulerkan industri musik rock Kristen. Genre yang baru lahir hanya menambahkan lirik bertema Kristen ke suara populer, sehingga membuat agama lebih menarik bagi generasi muda yang menganggap musik gospel terlalu kuno. Film ini memberikan pesan moral bahwa Tuhan akan datang saat umatnya merasa putus asa, merasa kesepian, merasa butuh pertolongan, atau pada saat
mengalami kesulitan. Film ini dapat membuat siapapun yang menontonnya akan merasa tenang. Pada ending film dikisahkan jika Greg akhirnya memulai gerejanya sendiri. Sebelumnya, pendeta Chuck telah memberikan gereja yang nggak terpakai oleh Greg. Selain itu, Greg juga akhirnya dapat menikahi kekasihnya bernama Kathy. Hubungan dengan sang ibu pun mulai berjalan dengan baik. Akhir yang bahagia dapat kita saksikan di sini. Itulah ending film Jesus Revolution, mengisahkan Greg yang pada akhirnya berhasil meraih keinginannya untuk dapat berkhotbah. Film Jesus Revolution ini adalah hasil adaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama. Hasil karya penulis sekaligus seorang pendeta bernama Greg Laurie. Menurut perhitungan sementara, film itu memperoleh 15,5 juta dolar dalam 3 hari penayangan pertamanya. Gede ya, Wak. Termasuk penghasilan dari screening, Jesus Revolution menduduki posisi ketiga box office setelah Ant-Man dan The Wasp, Quantumania, dan Cocaine Bear. Itulah sedikit informasi tentang film Jesus Revolution. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang film ini. Jangan lupa juga untuk klik subscribe dan tinggalkan kenang-kenangan dengan cara klik tombol like-nya. Sekali lagi, aku ucapkan terima kasih. Have a nice day and bye-bye. The country. The converts are young people who are turning to faith. More than 250,000 youths have converted. Thousands of young people to the world that are saying going on in this country.